Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 91-100. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Babo, satu pegawai toko itu, mengambil kartu VIP dari tangan Reina. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghubungi penjaga keamanan untuk menyeret Jocelyn pergi dari toko itu. Lalu, manajer toko secara pribadi melayani Alana. Setelah selesai belanja pakaian favoritnya, Alana keluar dari toko dengan bingung. Memangnya toko TTI buka layanan VIP? Waktu di Estonia, aku bertemu dengan desainer TII. Dia suka banget sama musikku dan memberiku kartu VIP sebagai hadiah. Waktu itu dia bilang cuma para manajer yang bisa punya kartu ini. Aku belum pernah coba sih, nggak ngangka ternyata beneran bisa dipakai, jelas Reina dengan tenang. Alana menatap Reina penuh kekaguman dan langsung merangkul lengannya. Ah, Master Ray memang keren. Pokoknya kemana-mana kamu harus bawa aku ya. Reina tersenyum sambil mengelus kepala Alana. Dasar. Iya, aku, kan kesayangan Master Ray. Sepanjang perjalanan keduanya saling berbincang dan penuh tawa. Reina juga membeli beberapa baju untuk Rico dan Ricky. Pakaian Rico dibawa Alana, sedangkan baju Ricky dikirim lewat jasa paket internasional. Barusan aku lihat banyak banget gaun buat anak kecil, lucu-lucu banget. Hah, coba si Ricky itu cewek. Alana menghela napas. Di mata Alana, alangkah baiknya kalau salah satu anak Reina adalah perempuan. Pasti anak itu sangat cantik. Reina juga mau punya anak perempuan. Sore harinya, begitu Reina sampai di rumah, Reina melakukan panggilan video ke putra bungsunya, Ricky. Reina menunjukkan baju yang dia beli untuk Ricky. Dalam video tersebut, wajah Ricky sangat pucat dan dia sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Meski begitu, tatapan Ricky sangat hidup dan cerah. Makasih mama sayang, muah, muah. Reina menatap putranya dengan penuh kelembutan. Meski Ricky lelah, dia mau mengobrol lebih lama dengan ibunya. Mama sayang aku enggak? Iya dong. Berbeda dengan kakaknya yang serius, Ricky suka bertingkah genit dan manja. Kalau gitu nanti waktu mama pulang, aku mau dicium. Mama harus lihat aku pakai baju barunya ya, terus aku mau difoto. Oke, bentar lagi mama pulang kok. Melihat kondisi Ricky yang buruk, Reina pun berbincang dengan Bulian sebelum menutup telepon. Setelah itu, Reina membuka album foto tersembunyi di ponselnya untuk melihat foto-foto Rico dan Ricky dari bayi sampai sekarang. Reina pun terbawa emosi. Dari semua orang di dunia ini, Reina sangat bersalah pada Ricky. Kalau bukan karena dulu Reina sakit-sakitan dan perlu minum banyak obat, Ricky tidak mungkin perlu diinkubator sejak lahir. Belakangan ini Ricky lebih sering menghabiskan lebih waktu di rumah sakit daripada di rumah. Namun Ricky selalu sangat optimis dan tidak pernah menangis baik saat menjalani perawatan, saat minum obat maupun saat disuntik. Setiap kali, Rico akan langsung terhibur hanya dengan Reina mencium keningnya. Dia akan menghibur Reina dengan berkata, "Mama nggak usah sedih. Asal mama cium, aku nggak takut apapun." Reina memandangi foto kedua putranya berulang kali dan merasa bersyukur karena Tuhan telah mendatangkan dua malaikat padanya. Yang tidak Reina ketahui adalah ternyata saat ini Maxime sudah bersiap pergi ke luar negeri untuk membawa Ricky pulang. Di apartemen Rhapsody, tempat tinggal Marshanda, Jocelyn menjelaskan semua yang terjadi hari ini pada Marshanda. Katanya cuma eksekutif senior internal TII yang bisa punya kartu keanggotaan TII. Kok Reina bisa punya ya? Marshanda juga bingung. Jocelyn mencibir, "Cih, mungkin dia itu teman tidur salah satu eksekutif senior TII." Setelah mendengar ini, Marshanda menyesap minumnya dan berkata dengan lembut, "Kamu nggak usah marah-marah. Cuma baju, kan? Nanti aku minta desainer pribadiku untuk membuatkanmu baju khusus sesuai dengan yang kamu mau." "Marsha, kamu baik banget. Sebenarnya bukan masalah di bajunya. Aku cuma nggak paham, Reina si tuli itu kenapa bisa terus-terusan dapat semuanya. Meski kamu memang udah dibantu keluarga mereka, bukan berarti dia bisa terus seenaknya merampas punyamu. Aku itu udah marah lama banget, hari ini baru aku keluarkan." Jocelyn sangat marah. Dalam konsep yang ditanamkan Marshanda dalam benak Jocelyn, Reina adalah wanita yang tidak bermoral. "Maaf ya, kamu jadi ikut terseret masalah." "Yah, Reina memang gitu. Aku sih udah biasa," jawab Marshanda acuh tak acuh.
Marsa, kamu gimana sekarang? Pak Maxime sudah bilang belum kapan kalian menikah? Jocelyn menggertakkan gigi, kalau memang sulit banget, aku bongkar aja cerita Reina di media sosial biar publik yang menyerangnya. Marshanda berdiri dan memangkas rangkaian bunga di sebelahnya. Jangan, Marshanda berhenti bergerak sembari menjelaskan, ini bisa mempengaruhi Kak Max. Jocelyn pun menyerah. Setelah Jocelyn pulang, Marshanda memotong sekuntum mawar dan membuat mawar itu jatuh ke lantai. Baik dulu maupun sekarang, Maxime tidak pernah bilang akan menikahinya. Mau tidak mau, harus diakui cinta seseorang itu bisa dilihat dengan kasat mata. Sepertinya Maxime tidak pernah benar-benar menyukainya. Dulu Marshanda pulang dengan penuh percaya diri dan berkata mau mengejar Maxime. Sekarang Marshanda memang menyandang status sebagai pacar Maxime, namun publik menganggapnya badut. Begitu terpikir hal ini, Marshanda langsung melempar vas itu dari meja. Vas itu pecah berkeping-keping dan bunga di dalamnya jatuh berserakan di lantai. Tangan Marshanda tergores dan berdarah. Begitu Marshanda melihat darah yang mengalir, tiba-tiba dia terpikir sebuah ide. Marshanda pun mengambil pecahan vas di lantai dan menyayat pergelangan tangannya. Lalu, dia memfoto kondisinya dan mengirimnya pada Maxime. Kak Max, sakit banget. Aku kangen banget sama kamu, boleh datang sebentar nggak? Setengah jam kemudian, Maxime bergegas ke apartemen Rhapsody dan melihat Marshanda duduk di lantai dengan pakaian tipis. Darah dari pergelangan tangan Marshanda sudah menggenang di sekitarnya. Maxime mengerutkan kening, kenapa kamu melukai diri sendiri? Melihat Maxime sudah datang, Marshanda pun berdiri terhuyung-huyung lalu melemparkan dirinya ke pelukan Maxime. Kak Max, ayo tidur denganku. Tolonglah, meski Kak Max nggak mau menikahiku, seenggaknya kakak tidur sama aku, ya. Maxime menatapnya dengan jijik, lalu mendorong Marshanda menjauh. Kamu lupa dulu aku pernah bilang apa? Pipi Marshanda terasa panas setelah ditolak seperti ini. Tapi dia menolak menyerah dan kembali merayu, aku nggak lupa. Kamu bilang akan memperlakukanku dengan baik, karena aku pernah menyelamatkan Bibi. Kamu bakal kasih apapun yang aku mau. Kak Max, memangnya kamu nggak bahagia waktu kita pacaran dulu? Semua orang bilang kita pasangan yang cocok. Kenapa sekarang kamu nggak mau lanjut sama aku? Apa benar-benar karena Reina? Bukannya Kak Max bilang nggak suka dia? Perbincangan tentang Reina selalu berhasil menggelitik kewarasan Maxime. Suasana di sekitar mereka seketika menjadi dingin. Marshanda memang pernah menyelamatkan ibu Maxime dengan memberi transfusi darah. Tapi Marshanda itu tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Sisa kesabaran Maxime yang terakhir telah habis. Aku kasih dua pilihan. Pertama, kamu bisa jadi Nyonya Sunandar tapi cuma sebatas nama, sama kayak Reina dulu. Kalau sudah begitu, aku nggak akan lagi membantumu. Yang kedua kita tetap seperti ini. Aku akan kabulkan semua permintaanmu. Dia tahu yang diinginkan Marshanda sedari dulu adalah posisi sebagai Nyonya Sunandar. Marshanda ragu-ragu. Dulu Marshanda sudah pernah menyelidiki situasi Reina dan mendapati meski Reina menyandang status sebagai Nyonya Sunandar, kehidupannya tidak lebih baik dari pembantu keluarga Sunandar. Tapi Marshanda juga tidak mau kalau hubungan mereka tetap seperti ini tanpa ada kemajuan apapun. Marshanda tetap diam. Maxime melihat lebih saksama pergelangan tangan Marshanda dan mendapati lukanya tidak dalam. Maxime sadar Marshanda hanya berakting untuk mendapatkan simpatinya, jadi Maxime bersiap untuk pergi. Marshanda kembali memeluknya dari belakang. Kak Max, aku nggak bisa pilih, tapi tolong jangan pergi. Aku mohon, malam ini temani aku di sini ya. Oke, aku takut banget kalau sendirian. Kamu tahu nggak sekarang di media sosial banyak banget gosip tentang aku. Mereka bilang aku itu badut dan kamu sama sekali nggak suka aku. Maxime tidak merasa simpati saat mendengar Marshanda yang terisak, dia malah merasa kesal. Maxime malah melepaskan diri dari pelukan Marshanda. Bab 3, kan kamu sendiri yang mau jadi artis. Harusnya kamu tahu dong pasti banyak orang yang gosipin kamu, sahut Maxime dengan dingin. Marshanda merinding mendengar jawaban ini. Maxime seperti sebongkah batu yang tidak punya hati. Kak Max, malam ini tidur di sini ya temenin aku. Ya, tidak disangka. Maxime ternyata bisa membaca maksud terselubung Marshanda dan dia langsung menolaknya. Aku tahu ibuku yang minta kamu hamil anakku. Kamu nggak usah dengar katanya. Marshanda tercengang. Maxime menambahkan, hidup damai lebih baik dari apapun. Setelah berkata demikian, Maxime pun pergi.
Marshanda hanya bisa menatap punggung Maxime yang berjalan menjauh. Dia sungguh tidak paham kenapa Maxime menjadi pria seperti itu. Padahal ayahnya adalah buaya darat kelas kakap, kenapa Maxime bisa tidak tergoda sama sekali? Joanna sangat ingin seorang cucu. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk hamil. Marshanda memanggil dokter untuk mengobati luka di tangannya. Setelah Maxime keluar dari apartemen Rhapsody, dia menelepon asistennya Eki. Gimana, anak buah di sana sudah siap, kita juga sudah menyiapkan rencana. Pak Maxime nggak perlu ke sana, harusnya kita bisa membawa anak itu pulang. Harusnya, maksudnya, Maxime menjawab tidak senang. Eki menjawab dengan hati-hati, sepertinya Revin juga sudah bersiap-siap. Belakangan ini di sekitar rumah sakit penjaga lebih banyak dari biasanya. Mungkin kita perlu waktu lebih untuk membereskan orang-orang itu. Apalagi kita nggak bisa jamin Revin nggak membaca rencana kita. Setelah mendengarkan penjelasan Eki, Maxime merenung sejenak. Aku aja yang pergi menjemput anak itu. Kamu atur penerbangan privat ke Estonia. Baik, setelah menutup telepon, Maxime menyetir menuju bandara. Kalau bukan karena Marshanda berulah mau bunuh diri, sekarang dia pasti sudah berada di pesawat. Dengan membawa kembali anak itu, Reina tidak punya alasan untuk pergi. Ibunya juga tidak akan lagi mendesak tentang cucu. Larut malam itu di Estonia. Di sebuah rumah sakit ternama, ada 4 orang pengawal berjaga di luar kamar pasien VIP. Mereka berpatroli bola-balik untuk mencegah orang asing mendekati bangsal Ricky. Tiba-tiba, lampu di seluruh koridor rumah sakit padam. Sebelum mereka sempat bereaksi, sekelompok pengawal berkulit gelap dan terlatih membungkam mulut para pengawal, membuat mereka pingsan lalu menyeret mereka pergi. Serangkaian aksi itu dilakukan kurang dari 1 menit. Kamera pengawas rumah sakit juga dirusak. Ketika lampu kembali menyala, orang suruhan Maxime sudah membawa pergi Ricky dari kamarnya. Di dalam sebuah mobil mewah sekelas mobil presiden yang berwarna hitam, Maxime menatap anak kecil yang terbaring di tempat tidur. Sepertinya anak itu kurang tidur dan tidak bisa tidur nyenyak karena dia terus mengernyit. Maxime meletakkan tangannya di dahi Ricky. Ricky membuka matanya perlahan, pupil matanya yang hitam obsidian sama persis dengan mata Maxime. Ricky sama sekali tidak panik saat melihat sosok Maxime. Dia melihat sekeliling dan menyadari sekarang dia sedang tidur di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Ricky tahu ayahnya yang bajingan sudah menculiknya. Tapi Ricky tidak menunjukkan kalau dia sudah tahu. Ricky menatap Maxime dengan ekspresi bingung. Om, mau bawa aku kemana? Ricky bertanya dengan lembut. Om, mata Maxime berkilat tidak senang. Dia menjawab, pulang. Dia merasa tidak salah menjawab jujur pada anak berusia 4 tahun ini. Ricky mengerjapkan mata, bulu matanya yang lentik pun mengayun indah. Om, cepat pulangkan aku. Kalau nggak nanti papaku marah. Papa? Maxime menatap wajah pucat Ricky dan berkata dengan suara yang dalam, siapa papamu? Sedikit kelicikan muncul di mata Ricky. Om, papaku itu orang paling berkuasa di sini. Om kenal nggak? Namanya Revin. Wajah Maxime langsung berubah suram dan kelam. Bab 4 Ricky terus mendesak Maxime dengan mulut cabai rawitnya. Om nyulik aku buat dapat uang tebusan. Gampang, papaku itu nggak kekurangan uang. Apalagi aku itu anak kesayangannya. Sudah benar Om menculikku. Maxime terdiam. Kalau papamu itu sangat kaya dan berkuasa, kenapa dia nggak bisa melindungimu sampai bisa diculik sama Om? Ricky tersedak. Dia tidak menyangka kalau ayahnya yang bajingan ini ternyata punya lidah tajam. Sepertinya ayahnya ini hebat juga. Ricky tidak menjawab. Tiba-tiba dia memegangi perutnya sambil mengerutkan kening. Maxime menyadari ada yang tidak beres dengan Ricky. Dia pun bertanya, kenapa? Perutku sakit. Sahut Ricky dengan lemah. Untungnya Maxime datang dengan membawa serta dokter pribadinya. Dia langsung menyuruh dokter ke mobilnya dan memeriksa Ricky. Namun, dokter tidak mendapati ada yang salah. Pak Maxime, sudah aku periksa dengan teliti. Nggak ada masalah. Ricky berguling sambil memegangi perutnya. Aduh sakit banget. Huhuhu. Sakit, aku bakal mati nih. Aduh. Dokter kehabisan kata-kata. Maxime menatap Ricky yang wajahnya seputih salju, dia tidak terlihat berpura-pura sakit. Apa karena alat pemeriksaan kita kurang, jadi nggak ketahuan? Mungkin juga, jawab dokter dengan hati-hati. Maxime menatap dokter dengan dingin. Tadi kamu bilang nggak ada masalah. Waktu aku tanya baru bilang mungkin nggak ketahuan karena alatnya kurang. Dokter begitu ketakutan sampai tidak bisa berkata-kata.
Padahal suhu AC di dalam mobil sangat rendah, namun dia malah kepanasan sampai berkeringat. Ricky yang kasihan pun menyelamatkan si dokter. "Om, jangan salahkan Om dokter. Perutku memang sering sakit. Biasanya papa akan menempelkan mukanya yang panas di perutku, terus sakitnya hilang. Gimana kalau Om coba taruh muka Om di perutku?" Maxime terdiam. Perawatan macam apa ini? Panas wajah meredakan sakit perut. Ada sinar jijik berkilat di mata Maxime. Ricky menatap Maxime dengan mata berkaca-kaca. "Om gak mungkin tega aku mati kesakitan, kan?" Maxime menatap dokter dan memberi perintah, "Ambilkan air panas." "Baik." Dokter langsung mengambil botol berisi air panas dan hendak meletakkannya di perut Ricky. Ricky menolak. "Tih nggak mau, biasanya papa selalu pakai mukanya." "Itu benda apa? Sana jauh-jauh, aku nggak mau." "Huhuhuhuhu, aku akan mati." "Papa, nggak ada papa gimana nasibku, huhuhu." Ricky menangis terseduh-seduh di dalam mobil mewah itu. Maxime pun dengan enggan meletakkan tangannya di atas perut Ricky. "Gini boleh?" Ricky menolak menyerah. "Huhuhuhu, padahal papa selalu pakai mukanya." Maxime jadi kehilangan kesabaran. "Kalau kamu masih nangis, sekarang juga aku buang kamu ke pinggir jalan, biar mati sekalian." Ricky terdiam. Dasar ayah bajingan, bisa-bisanya dia menyumpahi anaknya mati. Kesabaran ayahnya yang bajingan ini benar-benar setipis tisu. Ricky pun mengalah. Pertama, dia sungguh takut ayahnya ini akan membuangnya di pinggir jalan. Kedua, karena fisiknya yang lemah membuatnya tidak punya tenaga untuk terus meracau. Tidak lama kemudian, Ricky kembali tertidur. Namun, Ricky tetap merasa gelisah. Dia terus mengernyit dan merasa tidak nyaman. Maxime duduk di sebelahnya dan mengamati Ricky lebih dekat. Anak ini terlihat agak mirip dengan Reina. Tapi Reina begitu pendiam, bagaimana bisa punya anak yang begitu cengeng dan cerewet? Meski dalam hati Maxime berpikir demikian, dia tidak terlihat kesal. Dia tetap meletakkan tangannya yang hangat di atas perut Ricky. Ricky setengah tertidur dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di pesawat pribadi. Ricky melihat telapak tangan ayahnya yang hangat masih berada di atas perutnya. Ricky pun bingung dan bertanya dalam hati, "Apa papa beneran gak sayang kami?" Bab 5. Saat ini Maxime sedang berbaring menyamping di samping Ricky. Ricky lihat sepertinya Maxime sedang tidur. Jadi diam-diam Ricky mengambil jam tangannya yang juga berfungsi sebagai ponsel. Dia ingin menghubungi Om Revin segera setelah turun dari pesawat. Ricky menyentuh pergelangan tangannya dan tidak ada apa-apa di tangannya. Dia melirik tubuhnya dan mendapati bajunya sudah diganti. Padahal jam tangan Ricky juga dilengkapi dengan alat pelacak, sekarang semuanya hilang. Ricky menghela napas. Tiba-tiba, Maxime membuka matanya, "Masih sakit nggak?" Ricky tidak menyangka ayahnya akan terbangun. "Sudah nggak sakit, makasih Om." Maxime merasa sedikit tidak nyaman. Dia menatap tajam ke arah anak di depannya dan bertanya, "Siapa namamu?" Ricky bersikap acuh tak acuh. "Rico Lander." Rico Lander. Nama belakangnya adalah Lander. Wajah Maxime menjadi makin tidak enak dilihat. Ricky tahu kalau ayahnya yang bajingan ini bisa menculiknya. Dia pasti mendapat informasi tentang dirinya dan ibunya. Namun, dia yakin ayahnya yang bajingan ini tidak mungkin bisa mendapat informasi komplit secepat itu. Kalau tidak, mana mungkin dia tanya namanya? Om Revin selalu menyembunyikan identitas dirinya, kakaknya dan ibunya. Melihat Maxime diam saja, Ricky pun bertanya dengan polos, "Om, namaku bagus nggak?" "Papa lo yang kasih nama." "Nama Lander terdengar seperti raja, kan?" "Cih, raja apanya?" Maxime menyadari anak kecil ini mulai bertingkah dan membuatnya kesal saat sudah sembuh. Maxime pun berdiri dan berkata, "Kamu tahu nggak kenapa kamu sakit perut?" Ricky bertanya-tanya dalam hati apa ayahnya tahu tentang penyakitnya. "Karena kamu itu terlalu bawel. Anak yang cerewet pasti sakit perut." Setelah berujar demikian, Maxime pun pergi. Sesampainya di luar, Eki melangkah maju. "Pak Maxime, sudah bangun?" "Ya." Maxime pun duduk. Eki mengantarkan sarapan. Maxime tidak langsung menyantapnya dan bertanya pada Eki, "Sudah diselidiki belum?" "Umurnya berapa?" 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan. Wajah Maxime terlihat murung. Anaknya harusnya berusia genap 4 tahun, mana mungkin kurang. Pertama kali dia dan Reina berhubungan seks adalah di bulan Agustus.
jadi harusnya anaknya berusia sekitar 4 tahun lebih 1 atau 2 bulan. Maxime menoleh dan melirik Ricky di dalam ruangan yang saat ini kembali tertidur. Anak itu memang terlihat belum genap 4 tahun. Nanti cari tempat yang aman untuk menyembunyikannya. Setelah itu Maxime pergi beristirahat di ruangan lain. Maxime tidak peduli itu anak siapa. Yang jelas dia mau menggunakan anak itu untuk mengikat Reina supaya tidak berani melarikan diri lagi. Meski begitu, saat ini Maxime merasa kesal. Revin, Ricky Lander, Maxime sedang bicara pada dirinya sendiri dan merasa tenggorokannya agak sakit, dia pun batuk berat. Pesawat itu mendarat di bandara tepat saat sinar matahari pertama menyinari kota Simaliki. Maxime menyuruh orang untuk membawa Ricky ke tempat rahasia, lalu meminta sopir mengantarnya kembali ke Villa Magenta. Sekarang, yang harus Maxime lakukan hanyalah menunggu Reina datang padanya. Setelah kembali ke rumahnya yang familiar, Maxime tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Entah karena belakangan ini dia terlalu lelah, atau karena sekarang dia sedang flu. Yang jelas setelah merokok di teras untuk beberapa saat, Maxime batuk parah dan merasa sedikit pusing. Maxime kembali ke ruang tamu dan berbaring di sofa tempat Reina biasanya duduk untuk beristirahat sebentar. Tiba-tiba, ada telepon masuk. Bab 6 Maxime kira orang yang meneleponnya adalah Reina, jadi dia langsung mengambil ponselnya. Ternyata, yang menelepon adalah Marshanda. Maxime mengangkat telepon dengan kesal dan langsung disambut dengan isak tangis Marshanda dari ujung telepon, "Kak Max, tolong bantu aku. Ada orang yang sengaja menyebarkan semua berita di media sosial itu." Berita di media sosial, Maxime ingat berita tentang plagiarisme yang dilakukan Marshanda yang disebarkan waktu pesta ulang tahun kakeknya. Hari ini, ada yang mengirimkan surat dari pengacara untukku dan perusahaan. Katanya lagu baruku, Secercah Cahaya Dunia, itu hasil plagiat. Ada pengacara yang menyebarkan rumor kalau karirku semua berasal dari hasil plagiat. Aku beneran gak tahu sekarang harus ngapain. Maxime hanya bisa mengerutkan kening setelah mendengar ini. Oke, aku ngerti. Maxime menutup telepon lalu mengirim pesan ke kuasa hukumnya untuk membereskan si pembuat rumor. Maxime tidak membaca berita, dia malas dan tidak tertarik. Jadi Maxime tidak tahu apa yang ditulis di berita itu. Padahal beritanya tentang bagaimana sejak lahir Marshanda sudah dibiayai, bagaimana dia bergantung pada pria kaya untuk membangun karir di luar negeri, bagaimana setelah pulang Marshanda terus melakukan plagiat dan menjiplak karya orang lain. Maxime bahkan tidak tahu kalau pengacara yang menuntut Marshanda adalah teman Reina, Alana. Alana sendiri yang menulis cerita Marshanda dan langsung menjadi topik pencarian terpopuler nomor 1. Alana hanya mau melampiaskan amarahnya untuk sahabatnya. Namun, kurang dari setengah jam, semua kata kunci pencarian berita tentang Marshanda pun lenyap. 1 jam kemudian, Reina hendak pergi ke perusahaan ketika dia menerima telepon dari kantor polisi yang memintanya untuk membebaskan Alana. Reina yang tidak tahu apa yang terjadi pun langsung bergegas ke kantor polisi. Hal pertama yang dia lihat adalah Marshanda dan temannya Jocelyn yang berpakaian elegan sedang duduk di ruang tunggu. Melihat kedatangannya, Marshanda pun berdiri dan mendatanginya, lalu menyerangnya lebih dulu. "Reina, aku memang tahu kamu tuh benci aku. Tapi bisa-bisanya ya kamu biarin temenmu ini menyebarkan rumor dan memfitnahku di media sosial. Kamu tahu nggak sesulit apa aku bisa jadi seperti hari ini? Dia hampir aja menghancurkan semuanya." Jocelyn ikut menghampiri Reina dan berdiri di depan Marshanda. "Marsha, ngapain buang waktu ngomong sama orang nggak bermoral seperti dia? Teman-temannya itu harus dipenjara, biarin mereka tahu rasa sudah menyebarkan rumor sembarangan." Reina akhirnya mengerti garis besar kejadian, dia pun menjawab, "Kalau sampai Alana kenapa-kenapa, aku nggak akan melepaskanmu." Reina berjalan ke ruang penjamin, tapi belum juga 2 langkah, Marshanda sudah memanggilnya lagi. "Reina, yang memutuskan menangkap Alana itu bukan aku, tapi Kak Max." Sebenarnya, Marshanda yang meminta polisi menelepon Reina sebagai penjamin Alana. Marshanda sengaja mau menunjukkan pada Reina apa konsekuensi kalau dia melawannya. Reina berhenti melangkah sejenak, dia tidak menyahut dan terus berjalan ke depan. 1 jam kemudian, Reina gagal mengeluarkan Alana karena kuasa hukum Maxime hebat. Alana akan ditahan setidaknya selama 7 hari. Alana pura-pura baik-baik saja dan berkata, "Nggak apa-apa, anggap aja hidupku lagi ditempa." "Maaf." Reina tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa minta maaf.
Dia tahu Alana memposting semua berita itu untuk membela dirinya. Dia juga sadar Alana ditangkap karenanya. Jangan minta maaf, ini bukan salahmu. Maxime itu beneran sampah deh. Dia buta ya, masa dengan semua bukti yang aku tulis, dia masih melindungi perempuan jalang itu. Aku beneran gak paham sebenarnya apa yang baik dari dia. Kenapa semua pria bisa sebuta itu dan melindunginya? Reina memeluk Alana dengan lembut, dia tidak tahu harus berkata apa. Karena baik dulu saat Reina masih menjadi istri Maxime, bahkan sampai sekarang, Maxime selalu berdiri di pihak Marshanda. Tidak peduli Marshanda benar atau salah. Alana tahu saat ini pasti Reina lah orang yang paling sedih. Reina, kamu jangan sedih. Dia itu pria bajingan, sama sekali nggak berharga. Reina tercekat. Aku nggak sedih kok. Aku sudah nggak cinta dia lagi. Bab 7, Alana, kamu jangan khawatir ya. Besok aku akan menjemputmu pulang. Alana tahu Reina pasti akan mencari Maxime. Alana pun menggenggam tangan Reina erat-erat. Reina, kamu jangan salahin diri sendiri ya. Kan aku bisa tinggal gratis di sini selama seminggu. Aku nggak takut. Jangan khawatir. Reina keluar dari kantor polisi, lalu naik taksi. Setelah itu dia menghidupkan ponselnya dan melihat postingan status Marshanda. Dia hanya menulis 4 kata, yang benar pasti menang. Cih, yang benar pasti menang. Reina meremas ponselnya kuat-kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Reina langsung ke kantor, tapi sekretaris bilang Maxime sedang istirahat di rumah. Sekarang pekerjaan CEO sedang diserahkan pada orang lain. Maxime istirahat. Reina baru pertama kali dengar kabar seperti ini. Reina pun naik taksi ke Villa Magenta. Sesampainya di Villa Magenta, rupanya petugas keamanan di sini tahu Reina akan datang, jadi mereka tidak menahannya. Suasana di luar villa yang besar dan megah itu sangat sepi. Pemandangan sekitarnya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Begitu Reina sampai di depan pintu, dia mendengar bunyi sesuatu yang jatuh, bruk. Spontan, Reina pun meletakkan jarinya di pintu dan dengan sidik jarinya dia bisa membuka pintu villa. Reina mendapati sidik jarinya belum dihilangkan dari kunci pembuka pintu. Reina pun langsung masuk ke rumah dan suasana dari masa lalu langsung muncul di benaknya. Dia melihat ke ruang tamu dan mendapati Maxime terbaring di lantai. Ah, suara yang didengar Reina tadi ternyata karena Maxime jatuh dari sofa. Reina pun melangkah masuk dan samar-samar mencium bau tembakau. Pak Maxime. Reina menghampiri Maxime dan melihat pria itu sedang mengernyit. Dahinya penuh butiran keringat sebesar biji jagung, matanya terpejam karena tidak nyaman. Maxime, Reina berlutut dan meletakkan tangannya di dahi Maxime. Panas sekali, dia demam. Sentuhan dingin membuat Maxime merasa nyaman sejenak. Saat Reina hendak menarik tangannya, Maxime pun meraih pergelangan tangan Reina dan menariknya ke depan. Reina hampir saja menimpanya. Jarak mereka berdua sangat dekat. Kali ini Maxime bergumam tidak jelas. Apa makhluk gak punya hati ini mau kabur lagi? Tidak punya hati? Siapa yang tidak punya hati? Reina mau menarik tangannya, tapi tiba-tiba Maxime memegangnya lebih erat. Reina menempelkan seluruh tubuhnya ke dada Maxime dan bisa mendengar detak jantungnya yang kuat. Reina mengerutkan kening dan melihat Maxime yang terlihat kesakitan. Maxime jarang sakit, tapi begitu sakit dia akan langsung tumbang tidak berdaya. Rico mewarisi hal ini dari Maxime. Biasanya memang tidak gampang sakit, tapi begitu kena flu saja, butuh waktu sekitar sebulan untuk sembuh. Dulu, saat Maxime sakit temperamennya sangat buruk. Saat dia pergi ke kantor, para karyawan akan sangat menderita. Begitu pulang ke rumah, Maxime menelan penderitaan ini sendirian. Dia tidak mau makan, hanya bisa marah-marah. Persis sekali seperti anak kecil. Maxime mengerang kesakitan dan memeluk Reina. Lepas, Reina tidak bisa bernapas. Maxime memberikan ancaman yang tidak jelas. Mau kabur lagi? Sudah kubilang, kali ini kalau kamu benar-benar mati pun, kamu akan mati di pelukanku. Begitu selesai bicara, jemari Maxime bergerak ke leher ramping Reina dan membuat Reina tiba-tiba menegang. Sayang, sebelum sempat bereaksi, tangan pria itu sudah menyentuh pipinya dan mencium bibirnya kuat-kuat. Ciuman itu begitu lembut dan singkat. Setelah Maxime selesai menciumnya, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan terkapar di lantai. Bab 8 waktu Reina sadar, Maxime sudah tidak bergerak. Reina buru-buru mencondongkan tubuh ke depan dan menyentuh dahi Maxime yang terasa makin panas.
Reina pun berdiri dan pergi mengambil kotak obat. Kotak obat itu masih berada di tempatnya semula, tetapi obat-obatan di dalamnya sudah kadaluarsa. Maxime juga tidak menyuruh orang untuk membeli obat baru. Reina pun pergi ke kulkas dan mengambil es batu, lalu membungkusnya dengan kain dan meletakkannya di dahi Maxime untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian, Reina memesan obat secara online. Waktu pertama Reina menyuapi Maxime obat, pria itu menolak membuka mulutnya. Karena tidak ada cara lain, Reina pun menambahkan sedikit madu ke dalam obat sebelum dan memaksa Maxime untuk menelannya. Pasti tidak ada yang menyangka kalau Maxime, yang begitu terkenal dingin di luar ternyata suka yang manis-manis. Sebenarnya Reina mau kembali membaringkannya di sofa, tapi Maxime terlalu berat dan Reina tidak kuat. Jadi dia membiarkannya berbaring di lantai. Reina mematikan AC lalu menyelimuti Maxime dengan selimut tipis. Reina yang lelah pun ikut tertidur di sofa. Saat cahaya matahari terbenam menyinari wajahnya, Maxime membuka kelopak matanya yang berat dan mendapati dirinya terbaring di lantai. Dia mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya. Dia hendak berdiri saat melihat Reina tidur di sofa di dekatnya. Maxime terdiam beberapa saat. Dia melihat ke sekeliling dan mendapati ada selimut di tubuhnya, handuk basah, dan setumpuk obat di sampingnya. Maxime menyibak selimutnya, tapi waktu mau berdiri, dia merasa pusing. Sejak kapan dia sakit separah ini? Kamu sudah bangun? Reina juga terbangun setelah mendengar suara. Melihat Maxime benar-benar terjaga dan tidak ada masalah serius, Reina pun langsung melanjutkan ke topik pembicaraan. Karena aku sudah merawatmu hari ini, tolong lepaskan Alana. Dia melakukan semuanya untukku. Aku mewakilinya minta maaf pada pacarmu. Maaf, Maxime baru bangun dan masih sedikit pusing. Dia tidak mengerti apa maksud Reina. Dia bukan ke sini untuk perihal anaknya. Alana siapa? Reina menjelaskan, Alana itu temanku yang mengungkap plagiarisme Marshanda di media sosial. Berita itu sudah menyinggung perasaan pacarmu, Marshanda. Aku minta maaf, tolong berbaik hati kali ini. Aku akan membuang tulisan itu. Maxime baru ingat hari ini Marshanda meneleponnya dan meminta bantuan. Kalau kamu masih belum puas, aku bisa minta maaf secara terbuka. Reina tercekat karena Maxime tidak bicara untuk beberapa saat. Aku minta maaf bukan karena mengakui berita itu salah, tapi karena aku tahu kekuatanmu. Gak apa-apa kalau kamu gak mau berbaik hati, yang penting kamu senang. Setelah selesai bicara, Reina hendak berjalan keluar dan siap memikirkan cara lain. Maxime menahan rasa pusingnya dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Reina. Kapan aku bilang aku gak akan membantumu? Reina kembali tercekat, lalu menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maxime merasa Reina sangat marah padanya. Aku nggak tahu kalau orang itu temanmu. Aku akan hubungi kuasa hukumku. Setelah mengatakan itu, dia meremas tangan Reina dengan erat dan bertanya, ini alasan kamu datang ke sini? Reina bingung, ada alasan apa lagi selain ini? Kalau bukan karena Alana, dia tidak akan berada di sini. Maxime tertawa pada dirinya sendiri. Barusan dia bertanya dalam hati apa Reina sudah tahu tentang kasus anak itu. Lalu merawatnya karena dia sedang sakit. Tidak dia sangka ternyata Reina melakukannya demi orang lain. Terus ditatap Maxime membuat Reina merasa tidak nyaman. Kalau begitu tolong hubungi kuasa hukummu secepatnya. Aku pulang dulu. Reina menarik tangannya dan hendak pergi. Maxime pun bertanya, begini caramu minta tolong. Bab 9 Reina tercengang. Sebelum Reina sempat bereaksi, Maxime sudah kembali duduk di sofa dan menatapnya. Aku lagi nggak enak badan, jadi kamu di sini aja rawat aku. Kalau aku merawatmu, kamu akan melepaskan temanku. Maxime menjawab dengan nada serak, ya. Oke, Reina pun setuju. Lagi pula dia memang ingin mendekati Maxime, kebetulan sekali. Maxime bersandar di sofa dan merasa sakit perut. Dia belum makan apapun sejak semalam. Nona Reina, kamu nggak lupa cara masak, kan? Aku lapar, aku pesan makan di luar saja. Reina mengeluarkan ponselnya. Saat dia hendak memesan, Maxime langsung mengernyit dan menghentikannya. Aku mau makan masakanmu. Kalau masak sendiri, paling nggak harus nunggu 1-2 jam, jelas Reina. Aku tunggu. Maxime menatap Reina dengan tatapannya yang tajam dan dalam. Dia tidak pernah memalingkan muka sedetik pun. Reina merasa sangat tidak nyaman ditatap seperti ini. Ya sudah, aku masak dulu. Maxime menelan ludah saat melihat punggung ramping Reina.
Dapur Villa Magenta sangat bersih seperti baru saja direnovasi, masalahnya Maxime tidak punya bahan makanan. Reina bahkan tidak tahu bagaimana kehidupan Maxime setelah dia pergi. Apa boleh buat? Reina pun memesan bahan makanan lebih dulu. Saat ini Maxime sedang berbaring di sofa dan sedikit memejamkan matanya sambil mendengarkan suara kesibukan di dapur. Segalanya tampak kembali ke awal. Meski tidak enak badan, suasana hatinya membaik. Setelah istirahat sebentar, Maxime menyalakan ponselnya. Kuasa hukumnya merangkum semua informasi opini publik di media sosial dan melaporkannya pada Maxime. Maxime membaca opini publik tentang Marshanda dengan tenang. Dia mengirim pesan pada kuasa hukumnya, lepaskan aja. Kemudian, Maxime mematikan teleponnya. Maxime hanya memandang Marshanda sebatas penyelamat ibunya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan pribadinya. Masalahnya HP media adalah milik grup Sunandar. Kalau berita itu benar, maka Maxime harus mempertimbangkan untuk mempertahankan Marshanda atau tidak. Reina tidak tahu bahwa Maxime telah melepaskan Alana. Dia memasak makanan kesukaan Maxime. Satu demi satu masakan pun tersaji di atas meja. Reina juga sudah menyiapkan obat flu. Ayo makan. Maxime datang ke meja makan dan melihat makanan lezat tersaji di atas meja. Kenapa dulu dia tidak tahu kalau ternyata Reina sangat pandai memasak? Dulu kamu juga sering masakin aku dan pilihin tulang ikan. Karena hidungnya tersumbat, suara Maxime pun terdengar sengau. Reina tidak menyangka Maxime masih ingat hal ini. Reina duduk di seberang Maxime, lalu makan seraya berkata, untung aja aku nggak ingat. Apa maksudnya nggak ingat? Maxime kembali tidak senang hati. Reina menatapnya dengan tenang dan menjawab, Pak Maxime pasti tahu, kan, ada orang-orang yang bangga kalau dirinya suka menjilat. Maxime tersedak dan seketika makanan di hadapannya terasa hambar. Nggak ada seorang pun yang mau terus-terusan direndahkan. Sekarang aku merasa hanya mereka yang baik padaku yang layak aku cintai. Orang yang baik menurutmu itu Revin? Tanya Maxime sambil meremas sendok di tangannya. Mereka sudah bertunangan selama 1 tahun, lalu menikah selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya, sosok Maxime tidak sebanding dengan Revin, teman main masa kecilnya. Reina meletakkan sendoknya di piring. Aku sudah kenyang, Pak Maxime, jangan lupa minum obat. Reina tidak bermaksud apa-apa dalam kalimat terakhirnya. Bab 00 kalimat terakhir Reina sontak membuat Maxime kehilangan selera makan. Yang tersisa hanyalah rasa kesal. Maxime baru menyadari ternyata Reina pandai sekali bersilat lidah. Langit mulai gelap, digantikan kumpulan awan gelap dan diiringi suara guntur serta kilat menyambar di langit. Reina menyalakan ponselnya dan mendapati sekarang jam 8 malam. Biasanya di jam seperti sekarang ini Reina akan menelepon Bulian untuk mendapatkan kabar tentang Rico. Sosok bertubuh tinggi itu menghalangi sinar lampu. Entah sejak kapan Maxime sudah berdiri di belakangnya. Lagi lihat apa? Sontak Reina langsung meletakkan ponselnya dan menatapnya. Kesehatannya terlihat sudah membaik, tetapi sorot matanya masih tajam. Kamu sudah kenyang, kan? Aku pulang sekarang ya, kok buru-buru? Revin nyari kamu? Tanya Maxime. Reina merasa ada maksud tersembunyi dalam kata-katanya. Apa maksudmu? Hari ini Reina merasa aneh karena setiap kalimat yang diucapkan Maxime bernada sinis. Kebetulan, saat ini telepon Reina berdering. Reina melirik, ternyata Revin meneleponnya. Dia panik, sementara Maxime terlihat sangat tenang. Kuberi waktu 5 menit, langsung balik ke sini setelah selesai telepon. Reina langsung menyambar ponselnya dan berjalan keluar villa. Setelah memastikan tidak ada kamera pengawas dan tidak ada orang lain di sana, barulah dia berani mengangkat telepon Revin. Halo, Nana. Ricky diculik orang-orang Maxime. Perkataan Revin seperti sambaran petir di telinga Reina. Sekarang dia mulai mengerti maksud perkataan Maxime. Maksudmu, kok Ricky bisa diculik? Kapan dia menemukan Ricky? Apa dia sudah tahu identitas Ricky? Oh, Rico gimana? Sekarang Rico di mana? Reina mulai kehilangan kontrol diri. Semua ini di luar perkiraannya. Dia tidak menyangka Maxime bisa menemukan Ricky secepat ini. Jangan panik, aku akan langsung pulang begitu urusanku di sini selesai. Sekarang kamu tenang dulu. Harusnya Maxime belum tahu identitas Ricky. Kalaupun dia tahu Ricky itu anaknya, dia juga nggak mungkin menyakiti Ricky. Jadi kamu nggak perlu takut. Mana mungkin Reina bisa tenang. Tetesan air hujan mulai jatuh membasahi wajahnya.
Saat dia menyudahi panggilan telepon, tubuhnya masih gemetar. Reina baru bisa sedikit tenang setelah lama diguyur air hujan. Akhirnya dia memutuskan kembali ke villa. Maxime berdiri tidak jauh dari pintu. Dia bersandar di tembok sambil memegang segelas anggur. Bukannya aku bilang cuma 5 menit. Maxime menatap tubuh Reina yang basah kuyup dan seperti kehilangan nyawa. Revin pasti sudah memberitahunya tentang anak itu. Maxime menegak habis anggur di gelasnya, lalu meletakkan gelas itu. Dia beranjak pergi dan kembali ke hadapan Reina dengan handuk di tangannya. Masa kamu masih suka hujan-hujanan? Gimana kamu mengurus diri di luar negeri selama ini? Tatapan Maxime terlihat dalam, dia bicara sambil mengeringkan rambut Reina. Bahkan Maxime sendiri tidak percaya dirinya akan melakukan hal seperti ini. Tapi itulah yang dia lakukan. Wajah Reina pucat pasi dan tangannya terkulai lemas di samping tubuhnya. Dia bertanya, kamu bawa kemana anak itu? Maxime menjawab santai, ke tempat yang sangat aman. Pertahanan Reina benar-benar hancur. Matanya memerah dan dia berseru, balikin dia ke aku. Gerakan Maxime terhenti. Sebelum aku balikin ke kamu, jawab dulu pertanyaanku. Tenggorokannya tercekat dan ujung matanya memerah. Apa Rico Lander benar-benar anakmu dan Revin? Rico Lander, Reina terkejut bukan main. Belum juga dia sempat menjawab. Maxime sudah melanjutkan, lupakan, gak perlu dijawab. Maxime mencondongkan tubuhnya ke samping telinga Reina. Wajah tampan Maxime saat ini terlihat begitu dingin. Sekarang kamu sudah ingat siapa aku, kan? Nona Reina. Reina tidak menjawab. Maxime melemparkan handuk itu ke tanah. Tangannya yang kekar meraih pergelangan tangan Reina lalu menyeret wanita itu ke kamar di lantai atas. Mau apa kamu? Tanya Reina panik. Reina dibawa ke kamar tidurnya dulu, lalu Maxime pun membukakan pintu. Reina langsung bisa melihat sebuah foto hitam putih dan sebuah guci abu. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.